Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Dal Haris Ramadan, mahasiswa baru UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Di sini saya akan sedikit memberikan opini atau sedikit mereview lah kalau bahasa kerennya. Sedikit mereview tentang beberapa marketplace yang menurut saya itu cukup cukup gimana ya, bisa dikatakan itu cukup penting untuk direview. Bisa itu atau ada kelebihan-kelebihan atau juga kekurangannya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang marketplace, mungkin kita akan sedikit membahas tentang yang namanya e-commerce. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli secara online antara pembeli dan penjual itu secara online menggunakan akses internet. Jadi di sini kita tahu bahwasannya yang namanya e-commerce itu menggunakan internet. Jadi tidak seperti halnya pasar-pasar konvensional yang biasa kita lihat di dalam dunia nyata. Bahwasanya e-commerce itu menggunakan internet. Jadi ya nama penjual dan juga pembeli itu tidak harus dalam satu tempat. Mereka itu tidak harus bertatap muka seperti halnya kita melihat-lihat seperti orang-orang di pasar. Nah, itulah yang namanya e-commerce. Mungkin itu bahasa mudahnya saja untuk mempermudah dalam kita memberikan apa itu arti tentang e-commerce. E-commerce juga merupakan terobosan terbaru daripada model perdagangan konvensional seperti yang kita rasakan pada zaman-zaman dahulu. Maka dengan adanya e-commerce semuanya itu terjadi dengan mudah, dengan lebih efisien dan juga lebih simpel. Jadi dengan menggunakan akses internet saja kita bisa menggunakan atau kita bisa dihubungkan antara penjual dan juga pembeli dalam satu forum, yakni forum e-commerce. Berbicara e-commerce itu sendiri, mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui tentang e-payment atau pembayaran digital. Nah, pembayaran digital ini adalah di mana kita dalam pembayaran ini tidak harus menggunakan uang muka. Jadi kembali ke pembahasan yang kita bahas tadi tentang marketplace. Sebenarnya marketplace sendiri pun adalah salah satu bagian daripada e-commerce. Jadi marketplace itu pengertiannya adalah merupakan platform atau layanan yang memberikan akses atau layanan kepada penjual dan juga pembeli untuk dalam satu forum untuk melakukan transaksi online. Nah, mungkin kita sudah mengetahui beberapa contoh daripada marketplace yang biasa kita lihat seharian. Mungkin kita tak asing dengan yang namanya aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga sebangsa-bangsa itulah. Mungkin itu kita biasa dengar, entah itu dari iklan, entah itu dari internet atau televisi. Marketplace pula tak lepas hubungannya dengan jasa pengantar atau jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi itu seperti halnya layanan pengantar. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui, mungkin dari seperti contoh JNT, JNE, Si Cepat, mungkin ada Antareja dan mungkin ada masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan atau tidak bisa saya sebutkan. Lalu marketplace pula melibatkan dari pihak pembayaran digital seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada dari pembayaran melalui bank atau juga melalui dompet digital, e-payment dan masih banyak lagi. Saat ini pula banyak para pebisnis atau perintis usaha baru yang merintis awal usahanya itu langsung melalui marketplace atau menggunakan layanan akses digital marketplace tadi. Karena akses daripada atau layanan daripada marketplace itu sendiri itu termasuk minim resiko, kalau istilah mudahnya seperti itu. Dalam marketplace itu sendiri pun banyak kelebihannya. Itu apa saja kelebihan dan juga keunggulan dalam menggunakan marketplace itu sendiri? Yang pertama adalah marketplace itu merupakan pasar yang memiliki pasar yang besar atau jangkauannya yang luas. Jadi contoh
apabila teman-teman ingin membeli sesuatu yang dari daerah teman-teman itu tidak ada, seperti teman-teman ingin membeli pakaian, baju, celana atau yang selainnya atau sejenisnya, teman-teman apabila mengunjungi marketplace mungkin itu ada di sana, karena marketplace itu jangkauannya luas. Dengan jangkauannya luas dan juga banyak atau jangkauannya itu luas, maka teman-teman bisa mendapatkan barang tersebut dengan mudah dengan menggunakan akses internet saja. Lalu kelebihan atau keunggulan yang kedua dalam menggunakan marketplace adalah tidak adanya batasan geografis. Jadi bila teman-teman ingin membeli sesuatu, entah itu dari jauhkah, seperti dari Jakarta, ada juga contoh dari luar Jawa, mungkin dari teman-teman yang luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan lain-lainnya, dengan adanya marketplace semuanya itu bisa, karena jangkauannya itu luas dan memiliki pasar yang luas seperti yang saya jabarkan tadi. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah dalam mendapatkan pembeli, karena marketplace itu sendiri jangkauannya luas, mungkin bisa satu Indonesia mungkin. Dengan adanya jangkauan yang luas itu, pembeli memiliki kesempatan untuk memilih barang mana yang ingin ia beli. Jadi dengan jangkauan yang luas itu, seorang penjual memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembeli lebih banyak daripada menggunakan pasar-pasar konvensional, yang dimana pasar konvensional itu hanya berada dalam satu titik saja atau dalam suatu pasar saja. Lalu kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang keempat adalah tidak harus memiliki toko secara fisik. Jadi dengan menggunakan marketplace itu seorang penjual tidak harus memiliki sebuah toko secara fisik. Meskipun seorang penjual itu tidak memiliki sebuah toko secara fisik, maksudnya dalam kehidupan aslinya penjual tersebut tidak memiliki toko, akan tapi dalam marketplace semua itu bisa, karena marketplace tidak membutuhkan yang namanya toko secara fisik. Setelah kita mengetahui tentang e-commerce, e-payment, marketplace dan sesuatu yang mungkin sedikit membingungkan tadi, kita kembali ke pembahasan awal, yakni tentang review. Yang pertama, saya akan mereview tentang aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee sendiri adalah salah satu marketplace yang cukup terkenal di kalangan orang-orang Indonesia lah mungkin. Aplikasi Shopee itu sendiri juga mungkin dari teman-teman sudah sering lah melihat seperti iklan-iklannya, dari promo-promonya di televisi, di internet, di YouTube dan juga media sosial lain-lainnya. Aplikasi Shopee sendiri juga banyak memberikan promo-promo menarik setiap bulannya, dari promo seperti diskon, ada flash sale dan juga masih banyak lagi. Antara opini saya tentang aplikasi Shopee itu sendiri, yang pertama adalah aplikasi Shopee jelas seperti yang tadi saya sebutkan adalah aplikasi yang paling marketplace yang paling populer di Indonesia. Lalu opini saya tentang Shopee yang kedua yakni adalah tentang gratis ongkir 0 rupiah. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Maksudnya gratis ongkir 0 rupiah itu minimal pembelian 0 rupiah. Jadi berapapun nominal teman-teman dalam membeli, dengan menggunakan voucher ini teman-teman tidak dikenakan biaya ongkir sepeser pun. Lalu opini saya yang ketiga tentang aplikasi Shopee yakni aplikasi Shopee sendiri memiliki promo atau penawaran flash sale. Flash sale itu biasanya setiap bulan. Kalau sepengetahuan saya, flash sale itu sendiri adalah seperti cepet-cepetan kita dalam membeli produk tersebut, karena produk tersebut memang memberikan harga yang cukup murah daripada, atau diskon yang lebih murah daripada hari-hari biasanya. Lalu opini saya yang keempat tentang aplikasi Shopee yakni mempunyai e-payment sendiri. Ini cukup penting. E-payment sendiri atau metode pembayaran sendiri yang dimiliki Shopee yang bernama ShopeePay. Mungkin dari teman-teman sudah tahu lah apa itu aplikasi ShopeePay. Lalu opini saya yang kelima tentang aplikasi Shopee yakni banyak brand ambassador yang dapat memberikan minat atau daya tarik sendiri dalam aplikasi Shopee. Lalu opini saya tentang aplikasi yang Shopee yang terakhir yakni tampilan atau user interface yang cukup
cukup menarik dan cukup nyaman. Kalau kita lihat seperti tampilan-tampilannya itu kalau dilihat cukup menarik dan juga tidak terlalu membingungkan. Itulah beberapa review dari saya. Mungkin ini hanya sekedar opini saja, opini saya pribadi. Jadi dari teman-teman apabila tidak setuju dan mungkin banyak kesalahan dari saya, itu wajar-wajar saja karena hal ini bersifat opini saya pribadi. Lalu mengenai marketplace, sebenarnya masih banyak selain marketplace yang tadi saya sebutkan. Selain daripada Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak, masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya juga bisa tergolong lebih baik mungkin dan juga memiliki fitur yang juga lebih menarik. Tetapi saya memilih 3 aplikasi ini sebagai bahan review karena memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri atau memiliki sebuah keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi marketplace lainnya. Dalam kita menggunakan aplikasi marketplace ini juga haruslah pandai-pandai atau haruslah tetap menggunakan etika kita dalam berbelanja. Seperti halnya dalam kita memberikan feedback barang-barang kualitas kita. Pastikan dalam kita berkomentar itu menggunakan komentar yang baik dan juga berpositif membangun. Dan apabila kita mendapatkan barang yang sekiranya kurang baik dan juga tidak seperti pesanan, itu harap untuk dapat menggunakan fitur pengembalian. Karena jangan seperti kasus-kasus terakhir ini, akhir-akhir ini, seperti halnya banyak atau ada beberapa orang lah yang malah memarahi kurir. Ya sebenarnya kurir itu hanya tugasnya sebagai memberikan barang, ya itu sebenarnya bukan daripada tanggung jawab kurir itu. Isinya dengan adanya marketplace semakin memudahkan kita dalam berbelanja, semakin memudahkan kita dalam mendapatkan barang yang kita inginkan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menjadikan kita hidup sebagai orang yang hedonis atau berlebih-lebihan dalam berbelanja. Kita harus tetap bersikap bijak dalam berbelanja, tidak boros dan juga tidak berlebih-lebihan. Mungkin itu saja dari saya dalam review atau memberikan opini tentang marketplace yang saya paparkan tadi. Mungkin bila terdapat kesalahan atau terdapat sedikit kurang, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.